Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang tes Kraepelin gitu. Nah, tes Kraepelin itu apa aja sih yang dinilai gitu? Nah, yang dinilai dalam tes Kraepelin itu ada tes kecepatannya. Nah, di mana kenapa ada tes kecepatannya untuk melihat apakah seseorang itu cekatan dalam bekerja gitu. Kemudian ada tes ketelitian untuk melihat apakah si peserta itu memiliki ketelitian yang tinggi gitu. Kemudian KJ kan artinya dia memiliki emosi yang stabil itu bagaimana gitu. Itu nanti bisa dilihat dari grafiknya gitu. Artinya antara grafik paling bawah dengan paling atasnya tidak terlalu jauh gitu. Kemudian ketahanan artinya ini untuk menunjukkan apakah peserta tersebut memiliki kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan atau under pressure gitu. Nah, terus bagaimana gitu untuk penilaian tes Kraepelin itu? Nah, penilaian tes Kraepelin itu yang pertama untuk grafik dengan penurunan seperti yang di gambar yang di samping ini kan menunjukkan penurunan yang tajam ya, penurunannya yang sangat-sangat tajam. Nah, ini maksudnya ini bagaimana? Maksud dari grafik ini menunjukkan bahwa dia memiliki yang namanya penyakit gangguan susunan saraf gitu atau penyakit gangguan saraf gitu. Dan juga menunjukkan tidak mampu melakukan self improvement karena dia mengalami yang namanya kejatuhan atau falling ya. Nah, ini menunjukkan si peserta tersebut tidak masuk dalam kategori yang diperlukan gitu. Sehingga teman-teman harus membuat seminimal mungkin hasil dari nilai tes track Kraepelin teman-teman itu naik gitu. Seperti, nah tes Kraepelin itu kan ada tes ganjil genap dan penjumlahan atas bawah ya. Ganjil genap kalau dia untuk yang biasanya pakai CAT, kemudian kalau dia pakai kertas biasanya pakai jumlah atas bawah gitu. Nah, di situ teman-teman harus tahu kalau grafiknya itu tidak boleh turun gitu. Kalau seperti ini teman-teman dinilai tidak memiliki yang namanya self improvement dan juga adanya gangguan dalam kesehatan gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya. Nah, kalau grafik yang di samping kan menunjukkan grafik uh, tes Kraepelin-nya gitu yang mengalami peningkatan gitu. Nah, mengalami peningkatan itu bagaimana maksudnya? Berarti menunjukkan peserta mampu melakukan self improvement. Self improvement itu apa sih? Artinya dapat melakukan perbaikan diri gitu, dapat meningkatkan kemampuan diri gitu. Dan juga mampu memberikan atau menunjukkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau teman-teman memiliki hasil pencapaian yang seperti ini, maka teman-teman bisa masuk ke kategori yang diperlukan dan mendapatkan tes Kraepelin yang baik. Ya minimal lah dipertimbangkan gitu hasilnya. Tapi perlu teman-teman lihat yang di sini itu kan yang bagian bawahnya ini terlalu rendah ya. Kalau untuk yang sebenarnya sih biasanya dimulai dari ini aja dari grafik batang yang ke kelima ya, kelima sampai yang terakhirnya ini. Bentuknya seperti itu, jangan dari bawah banget gitu. Kalau dari bawah banget kan itu kayak menunjukkan kayak rendah banget gitu. Kemudian ke tinggi-tinggi memang bagus sih dari rendah banget ke tinggi, tapi yang paling bagusnya kalau dia emang dari bentuknya yang normal terus naik 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 dan naik gitu. Nah, kalau dari situ kan itu menunjukkan teman-teman memiliki self improvement dan punya kreativitas yang tinggi gitu. Itu yang dibutuhkan dalam dunia kerja nantinya. Sehingga dari penilaian ini teman-teman akan mendapatkan nilai tes Kraepelin yang baik gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau grafik hasil dari tes Kraepelin-nya atau hasil penjumlahan ganjil genapnya atau penjumlahan atas bawahnya naik turun naik turun naik turun naik turun gitu. Nah, kalau ini menunjukkan bahwa seorang tersebut masih dalam kondisi labil dan belum bisa mengendalikan diri serta masih mudah terbawa pengaruh negatif diakibatkan tidak memiliki pendirian. Kenapa? Karena dia uh, selalu yang namanya mengalami perubahan yang cepat gitu. Artinya naik turun naik turun naik turun naik turun sehingga disebutkan peserta tersebut masih belum memiliki kemampuan atau pendirian yang baik gitu atau integritasnya belum ada gitu. Sehingga teman-teman yang memiliki kondisi seperti ini usahakan agar mengalami grafik menaik gitu atau minimal normal gitu, nggak terlalu naik dan nggak terlalu turun gitu. Oke, selanjutnya kesalahan hitung gitu. Nah, kesalahan hitung itu bagaimana sih? Contohnya kesalahan hitungnya terlalu banyak gitu ya. Dari 100 baris, salah hitungnya ada
30 gitu. Berarti kan 3/7 gitu ya. 3/7 bagian salah. Nah, kalau 3/7 bagiannya salah, nah otomatis teman-teman udah dinilai memiliki eh, adanya distraksi mental, atau distraksi mental itu lebih kepada yang namanya mudah mengalami mood swing atau mengalami bad mood kayak gitu sepertinya. Kemudian peserta dinilai mengalami gangguan kecemasan dan rasa tidak nyaman. Maksudnya kenapa hasilnya banyak terjadi kesalahan hitung itu karena teman-teman tidak memiliki tingkat fokus yang tinggi gitu, sehingga teman-teman memiliki kecemasan dan rasa tidak nyaman. Nah, perlu yang teman-teman ingat bahwa dalam tes Kraepelin ini teman-teman harus dalam keadaan kondisi sehat, bugar, dan tidak nervous gitu. Nah, kemudian untuk tes Kraepelinnya yang menjadi penilaian juga yaitu bentuk penjumlahannya yang sangat rendah gitu. Maksudnya penjumlahan yang sangat rendah itu maksudnya em, grafiknya gitu-gitu aja gitu, bahkan menurun gitu. Grafiknya menurun banget gitu hasil penjumlahannya gitu. Nah, kalau ini menunjukkannya berarti peserta tersebut mengalami yang namanya gejala depresi atau gangguan mental karena trauma atau tekanan yang terlalu berat. Jadi kalau udah seperti ini, bisa nggak sih nilai tes Kraepelin bagus? Enggak. Jadi teman-teman minimal harus mendatar gitu atau mengalami kenaikan sedikit gitu, nggak apa-apa. Atau lebih bagusnya mengalami dari datar-datar-datar kemudian mengalami peningkatan gitu. Nah, kemudian apa lagi nih? Kemudian yang bentuk rentang grafik yang terlalu besar antara puncak tertinggi dan puncak terendah mengindikasikan gangguan emosional. Nah, maksudnya yang ini loh. Dan kan yang ini kan eh, grafik batang yang dibawa dengan hasil, contohnya katakanlah ini, hasil dari barisan pertama tes Kraepelin-nya rendahnya hasilnya seperti ini. Kemudian di barisan yang terakhirnya dia tinggi banget gitu. Nah, ini kan eh, range-nya jauh banget ya. Nah, kalau ini range-nya terlalu jauh, itu artinya apa? Artinya ini mengindikasikan gangguan emosional. Artinya eh, dia memiliki kecemasan, kemarahan yang terlalu kuat dan sulit berhubungan dengan orang lain atau mengalami konflik berat. Nah, itulah sebabnya kondisi seperti ini sebenarnya nggak terlalu baik ya. Harus dimulai harusnya dari mungkin dari bagian tengah yang ini ya. Dari bagian tengah ini harusnya dimulai grafiknya sampai ke atas gitu agar tidak terlalu jauh yang namanya range-nya gitu. Nah, terus kan tadi kan kita udah lihat ya bahwa teman-teman nggak boleh yang namanya melakukan hal-hal yang tadi gitu. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan untuk meningkatkan hasil tes Kraepelin-nya gitu? Nah, caranya yang pertama, angka yang dijumlahkan pada setiap kolom usahakan stabil. Nah, kenapa? Karena grafik yang lebih baik dibandingkan memaksakan mengerjakan di awal. Nah, kalau teman-teman membuatnya lebih stabil, teman-teman kan nggak harus maksa banget buat menjadi naik banget gitu. Cukup stabil aja. Atau kalau teman-teman mungkin eh, dari awal memang stabil, nggak apa-apa sampai akhir stabil gitu, nggak terlalu naik gitu. Daripada teman-teman terlalu yang namanya fluktuatif gitu, atau mungkin terlalu menurun nanti hasilnya gitu. Di awalnya tinggi, 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 terus di bawahnya rendah gitu. Kemudian yang kedua gimana? Yaitu trik penjumlahan adalah meningkatkan daya ingat. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Contohnya penjumlahan dua bilangan genap itu akan menghasilkan bilangan genap. Penjumlahan dua bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Kemudian penjumlahan bilangan ganjil dan genap menghasilkan bilangan ganjil gitu. Jadi itu kan untuk bilangan ini ya, untuk ganjil genap yang 0 sama 1. Kalau untuk penjumlahan em, atas bawah contohnya 7 tambah 5 gitu. Itu kan langsung ingat aja ya, 7 tambah 5 berarti 16 6 gitu. Ya, berarti penjumlahan trik penjumlahannya ini adalah proses meningkatkan daya ingat gitu. Jadi teman-teman harus sering berlatih gitu, atau minimal mungkin sebelum tes usahakanlah berlatih 2 sampai 3 kali gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, menjaga kesehatan ketika hendak mengikuti tes, seperti tidur yang cukup, usahakan agar perut tidak dalam keadaan kosong saat melakukan tes. Nah, ini tuh kenapa disarankan? Kenapa? Karena ketika teman-teman mengerjakan tes Kraepelin, itu memang dibutuhkan yang namanya kondisi kesehatan mental yang baik, serta kesehatan fisik yang baik juga. Kenapa? Agar teman-teman hasilnya
dapat secara akurat gitu. Kalau teman-teman dalam keadaan kurang fit atau gimana, itu akan mempengaruhi hasilnya gitu, dan bahkan malah menurunkan gitu. Nah, saran saya teman-teman tetap fokus kepada materi apa aja yang akan keluar gitu. Nah, terkhusus untuk tes Kraepelin ini, satu kata kuncinya yaitu uh, pastikan grafiknya itu stabil minimal, atau grafiknya dari stabil menaik gitu. Jangan sampai dari menaik kemudian menurun atau mengalami fluktuatif. Serta untuk hasil penghitungannya diusahakan lebih teliti gitu, agar hasil yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena kan sebenarnya pada dasarnya adalah tes Kraepelin ini adalah tes untuk menguji apakah seseorang tersebut memang cocok bekerja di bawah tekanan atau dapat bekerja cekatan gitu ya. Jadi kalau teman-teman tidak mendapat hasil yang baik di tes Kraepelin, sudah dipastikan hasil tes psikotes teman-teman kemungkinan besar akan anjlok gitu atau bahkan turun gitu. Karena kan penilaian tes psikotes itu kan ada yang dipertimbangkan, disarankan dan tidak disarankan gitu. Jadi kalau salah satu saja mengalami kurang baik ya, teman-teman udah masuk dalam kategori dipertimbangkan gitu. Sedangkan nilai paling bagus itu adalah disarankan gitu. Nah, semoga materi ini berguna dan semangat dan selamat untuk ujian yang akan datang. Thank you.